Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lainnya, ada konfirmasi kehadiran di grup kalian? Tidak ada. Tidak, Pak. Di grup sudah di WA sama Mbak Dinda kok kalau udah mulai. Sudah muncul PPT-nya? Sudah, Pak. Oke. Sudah bisa muncul, jadi lebih besar. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Ini terkait hasil dari UTS ya. Nanti akan saya singgung juga, tapi belum saya beri catatan secara langsung gitu ya. Jadi kemarin itu sudah saya lihat dan saya perlu menyampaikan ini dari ini menulis kreatif di dalam AI gitu ya. Jadi kita harus tahu duduk perkaranya ketika kita dalam proses menulis kreatif gitu ya. Bahkan untuk skala yang lebih luas dalam aktivitas kita, AI posisinya juga hampir sama. Ya, tapi kita bahas hari. Jadi, sehingga kita bisa menerapkan atau mendudukkan perkaranya dalam teknologi ini tidak sampai tumpang tindih, ya, tidak sampai keliru persepsi, ya. Yang pertama tentunya yang perlu kalian ketahui bahwa AI itu memiliki resiko, ya, walaupun juga memiliki manfaat. Sehingga karena ada manfaat dan resiko, kita harus bisa mengetahui etika dalam penggunaannya. Kalau di dalam mata kuliah ini tentunya diterapkan dalam menulis kreatif. Nah, posisinya AI sendiri itu sebagai alat bantu. Ya, namanya alat bantu itu berarti yang mengerjakan manusianya. AI sebagai alat pembantunya untuk memudahkan. Iya, kalau ingin memotong kayu, pakai gergaji manual ini ya, yang pakai otot itu pakai tangan dan itu lebih lama. Tapi kalau kita pakai gergaji mesin gitu ya, itu prosesnya lebih cepat. Nah, seperti itulah kehadiran AI di sini. Jadi AI posisinya itu tidak bisa memotong kayu sendiri kalau diibaratkan dengan gergaji tadi. Butuh manusianya ya untuk menggerakkan. Walaupun AI ada. Kalau kalian pernah melihat film Transformer, ya, AI itu sudah menguasai sampai akhirnya manusia bergantung sepenuhnya. Nah, ketika sudah bergantung ternyata AI itu bergerak dengan sistemnya sendiri, akhirnya merusak tatanan. Nah, akhirnya di ending film Transformer manusia kembali mengontrol, ya, jangan sampai menguasai. Ya. Kan seperti itu. Nah, itu sudah dilakukan di film-film Hollywood gitu kan. Karena di barat tradisinya lebih cepat untuk ngomong teknologi gitu ya daripada di timur. Ini sebagai bentuk cermin gitu ya. Sebagai bentuk cermin yang akhirnya itu kan kita bisa melihat kalau kita memberi porsi banyak seperti itu nanti akan ada trouble seperti film Transformer itu ya. Nah, kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Nah, sebaliknya kalau di film Transformer itu kan
robot-robotnya itu yang mengontrol manusianya. Itu kan masa-masa crowded, ya. Indonesia dalam proses transisi itu, ya, mempercayai teknologi, ya, bahkan semuanya disinkronkan dengan nomor induk kependudukan. Ya, ini itu tersinkron kemana saja. Ini inginnya efektif, tapi pada titik tertentu akan terjadi trouble karena NIK itu bisa mengakses semuanya. Nah, belum. Indonesia belum tahapan ke arah sana, tapi ingin merasakan dulu. Jadi kalau bercermin, ya Jerman sejak 2000, kalau saya tidak salah ingat itu 2005 atau 2006 akhirnya menurunkan semua teknologinya ke manual, pemberkasan dan lain sebagainya, mengetik ulang, ya. Jadi semua manual karena apa? Dokumen negara, data-data negara gampang dibobol. Jadi itu saya perlu menyampaikan ini, ya. Nah, AI kalau dalam menulis kreatif sendiri itu fungsinya untuk apa? Untuk menemukan ide, tema, kemudian membuat outline kalau kita mau menulis cerita, menulis puisi gitu ya. Dalam menulis kreatif kebetulan di mata kuliah ini kan kita sudah membuat kesepakatan hanya untuk cerpen. Kita tidak menyinggung untuk puisi dan drama. Kemudian yang ketiga itu membantu editing dan revisi. Dan yang keempat ini alternatif gaya bahasa sebagai alternatif. Ya, ini kondisinya ketika kalian sepenuhnya menggunakan AI, ya, dari awal, dari ide, outline, sampai editing dan alternatif gaya bahasa, maka sangat terkesan sekali rasanya tidak ada. Efek manusianya tidak ada kalau sepenuhnya menggunakan ini. Nah, kalau hanya menggunakan ide, ketiganya ini dieksekusi oleh manusianya masih terasa. Ya, pokoknya empat ini, kalau ada sangkut pautnya dengan manusianya satu, itu sudah ada rasa, ya. Tapi rasanya semakin kecil. Ya. Nah, lantas bagaimana baiknya? Kalau kita menggunakan AI, tapi tetap biar bisa eh, ada rasanya, gitu ya. Ya tentunya kita tetap harus terlibat di dalamnya. Jadi misalnya saya memberikan tugas menulis cerpen, gitu ya. Kan berarti kalian meminta AI untuk menulis cerpen setelah itu dikumpulkan. Ya. Ini berarti tidak ada proses manusianya sama sekali. Loh Pak, kan ada memasukkan promptnya. Nah ini lain cerita, ya. Itu lain cerita. Nah karena prompt itu belum memasukkan unsur manusianya lah. Unsur manusia itu setelah prompt tadi, ya diberi prompt kemudian AI bekerja. Ya, setelah AI bekerja, lah fungsi manusia setelah AI bekerja itu, kalian memasukkan di situ, ada respon di situ, ya. Karena apa? Karena posisinya AI ini bukan pengganti penulis, ya, hanya sebagai alat bantu kreatif. Ya, sehingga proses kreatif itu bisa lebih cepat, bisa lebih mudah, gitu ya. Sehingga pengalamannya ini bukan pada AI-nya, tetapi pada kreativitas manusianya. Ya. Kreativitas manusianya ini itu harus bisa dilihat dari karyanya gitu. Kalau sudah bisa terlihat, maka muncullah yang namanya nilai emosi dan pengalaman personal. Ini tidak bisa digantikan oleh AI. Sama sekali tidak bisa. Ya, seperti itu posisinya lah. Kalau itu ada bisa dikatakan kekurangan, AI pasti memiliki kelebihan kan. Nah, kelebihan itu satu mempercepat tadi, ya, nah, mengatasi kebuntuan, writer block, gitu ya. Kemudian mencari referensi dengan cepat, bahkan bisa menjadi alat yang efektif untuk latihan menulis. Nah, latihan efektif itu seperti apa? Nah, misalnya kita nggak tahu nih, cerpen itu seperti apa sih? Ya. Lalu kita
meminta tolong cerpen itu seperti apa kepada AI, AI akan memberikan jawaban cerita. Ya. Tapi itu adalah versinya dia, bukan versi atau konsep dari cerpen. Nah, konsep itu muncul itu kan dari praktik keseharian. Nah, konsep cerpen di Indonesia sama konsep cerpen di luar negeri itu berbeda. Ya. Nah, AI karena ini adalah brand yang universal, jadi itu tidak hanya menggunakan definisi cerpen di Indonesia, tetapi internasional. Makanya ketika penuh ya mengandalkan AI akan berbeda ya posisinya yang dihasilkan jika tanpa disentuh sama sekali ya. Nah, ini loh kekurangannya ketika difokuskan karya yang kalian kumpulkan itu ya cenderung ke AI, tulisannya umum, generik ya. Kemudian memiliki potensi plagiarisme yang besar. Mengapa? Karena dia itu mengambil dari sumber-sumber yang ada di online. Ya, ada kata ini diambil dari online yang bisa dia akses. Sampai akhirnya dia kumpulkan menjadi satu cerita. Ya, itu begitu. Nah, ini ketik AI pun ini kan tidak bisa dikerjakan tanpa internet. Makanya dia ketergantungan dengan teknologi. Ya, nah, yang paling akhir ini fungsi manusianya, ya, itu dia tidak bisa. Ya. Sehingga ketika dibaca cerpen yang dihasilkan oleh manusia sama cerpen yang dihasilkan AI, itu pengalaman personal atau rasa itu tidak bisa digantikan. Cerpen yang bagus tapi hasilnya AI sama cerpen yang mungkin ditulis oleh manusia, ya bahasanya kurang baik, bahasanya celemotan gitu ya, atau bahkan tata bahasanya nulis titik koma itu kurang pas. Rasa masih ada. Nah, AI yang perfect gitu ya itu tidak bisa mengeluarkan rasa bedanya di situ. Nah, terus bagaimana posisi kita ya kita Pak nggak bisa menolak teknologi nanti kalau di saat kuliah kita menolak teknologi ketika kita di dunia kerja semua pakai teknologi kita malah nggak bisa pakai teknologi ya betul tapi kita harus punya etikanya ya jadi sejak awal ketika kita kuliah dan ada teknologi gitu ya, maka posisikanlah ketika mata kuliah ini berarti posisikan ya itu bukan penulis utama. Penulis utamanya tetap kalian. Ya itu pendamping. Ya. Revisi harus kalian lakukan. Kalian harus membacanya setelah kalian menggunakan AI misalnya. Ya. Sehingga kalian bisa menggunakan AI itu benar-benar sebagai alat, bukan sebagai penulis utama. Ya. Nah, kalau disalin mentah-mentah ya pasti rasanya rasa AI gitu ya. Strateginya maka lakukan yang ini, ya. Kalau gunakan AI untuk brainstorming gitu ya, agar kita bisa segera menemukan bagaimana sih gagasan cerpen yang bagus, ya. Itu yang pertama, yang kedua, masukkan pengalaman personal kalian di dalam situ, ya. Sehingga nanti bisa menghasilkan cerita yang kuat, cerita yang ada rasanya. Nah, kemudian kalau sudut pandang yang unik AI bisa tapi tidak maksimal, maka tugas kalian adalah menyuntingnya atau self editing seperti yang saya sampaikan materinya sebelum UTS kemarin. Nah, setelah itu jadi malah kita lakukan editing ya manual, jangan pakai AI. Terakhir finishing itu pakai AI. Nah, bukan pakai AI ya, tapi untuk tahapan-tahapan sebelum akhir itu kalian ya tolong cek bahasanya, perbaiki bahasanya. Mungkin ada titik komanya yang salah, itu masih bisa pakai AI. Ya, tetapi sebelum dikumpulkan terakhir itu kalian yang ngecek, ya, apakah masih ada kesalahan, gitu ya, definisi oleh manusia, hingga controlling rasa itu bisa dimunculkan. Nah, ini kalau kita ngomong masa depan sastra, ada beberapa media itu yang sudah membuat kebijakan di korannya seperti ini.
Kami tidak peduli eh, karya kreatif yang dikirimkan itu hasil produksi AI atau tidak, tetapi bagaimana tawaran di dalam tulisan itu ketika memang menggunakan prompt, ya, tanpa prompt yang canggih, AI tidak akan menghasilkan sesuatu yang canggih. Ada yang koran yang memuat karya sastra mengatakan begitu, ya, seperti di poin pertama ini, ya, karena sudah menjadi bagian dari ekosistem. Penulis tetap dibutuhkan sebagai pencipta makna. Jadi makna itu akan kuat ketika dilahirkan dari kosakata yang lahir dari tangan penulisnya. Ya. Nah, setelah itu nanti karena kalian terlibat gitu ya di dalam proses penulisan, maka ada kreativitas manusia. Nah, ini nanti yang bisa membedakan itu. Nah, memang kita kalau tidak berkolaborasi dengan kita menjadi orang yang tertinggal. Orang yang tertinggal dengan teknologi menjadi orang yang aneh di masa saat ini gitu ya. Nah, tetapi kita jangan bergantung sepenuhnya. Karena nanti akan menghilangkan rasa seperti yang saya sebut di awal tentang film Transformer gitu ya. Nanti akan ada chaos di akhir. Ya, jadi titik akhirnya ya AI itu sebagai alat bantu, ya, tidak bisa menggantikan kalian sebagai manusia, ya. Dalam proses menulis kreatif, ya, kita masih tetap butuh yang namanya imajinasi dan refleksi, ya. Dua hal ini, ya, itu tidak bisa dimiliki oleh AI, ya. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan AI. Seperti itu. Kenapa sih saya perlu menyampaikan ini? Karena, ya, di cerpen-cerpen yang dikumpulkan mayoritas masih besar, ya, AI-nya. Ya, di awal saya melihat di proses kreatif gitu ya, beberapa hari pertemuan masih saya lihat ini tulisannya sendiri. Tapi kenapa ketika UTS, ya, loh, kok jadi begini? Gitu loh. Ya, itulah alasan kenapa saya harus menyampaikan materi ini. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kita lanjut menuju cerpen-cerpen UTS-nya. Tapi sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Mungkin masih belum, Pak. Mungkin masih belum ya. Nah, kemarin itu ada juga yang mengumpulkan UTS. Apakah ini salah mengunggah atau apa? Itu isinya hanya satu paragraf. Ayo, siapa yang kira-kira mengumpulkan satu paragraf? Atau nggak tahu kalau kalau mengumpulkan satu paragraf, kita buka ya satu persatu. Siapa kemarin yang mengumpulkan satu paragraf ya? Oke. Filenya dalam bentuk PDF, filenya kemarin. Buka itu dulu. Nah, ternyata tulisannya Mita. Ada Mita. Saya, Pak. Kenapa kamu hanya mengumpulkan satu paragraf? Loh, bentar, Pak. Berarti keliru itu, Pak. Ya, saya itu ya, saya share screen ya biar tahu. Ini yang dikumpulkan satu TS itu ini. Sudah munculkah? Belum, belum ya. Oke, loading. Sudah muncul. Belum, Pak. Oh, iya, baru. Nah, ini menjemput bulan penuh makna gitu ya. Sedang Oh, saya berarti baca. keliru itu, Pak. Nah, ini sudah selesai, nggak ada lanjutannya ini. Iya, berarti itu keliru, Pak. Yang sebelumnya. Kan sekarang judul saya sudah bulan yang dinantikan. Oke. Sekarang dikirim ya di WA ya. Baik, Sekarang ya, Pak. saya tunggu ya. Baik, Pak. Saya kaget loh.
Kok hanya ini isinya? Untuk Marina, ya, kan sudah berubah ini membuat baru, ya. Tapi kesan AI-nya masih sangat terasa. Ada Marina? Marina, on mic? Marina? Halo, Marina? Gak ada ini. Bergabung kemudian hilang. Ya, ada beberapa cerpen yang sama modelnya begini yang perlu di kalian saya sampaikan gitu ya. Nanti bisa ini ini beberapa banyak ya kasusnya seperti Marina yang perlu diperbaiki untuk revisinya. Revisi ini harus cepat ya. Maksudnya saya beri instruksi pertemuan hari ini minggu depan harus sudah selesai dilakukan. Karena nanti ada proses editing ya. Nanti saya ajari proses editing ketika nanti ketemu di kelas. Jadi kalian edit sendiri bukunya, kalian buatkan sampul sendiri sehingga nanti biaya untuk eh, menerbitkannya hanya untuk cetaknya saja. Iya. Tapi biar tetap estetis gitu loh. Cek, saya share dulu. Saya buka dulu tadi. Ya sudah. Sudah muncul? Belum? Belum, Pak. Cek, sebentar ya. Nanti kalau sudah muncul. Sudah. Nah, oke. Nah, yang perlu diketahui ketika kita berbicara cerpen, cerpen itu bentuk tulisan yang ada deskripsinya ya dalam bentuk paragraf. Ya, ya. Ini nanti untuk semuanya ya. Yang pertama itu judul. Judul kita gunakan EBI ya, ejaan bahasa Indonesia yang terbaru. Jadi hanya kata itu tidak perlu semua kapital, tetapi huruf ya awal kecuali kata hubung yang kapital. Ya, berarti ketika di sini ini tunas, T-nya saja yang kapital, yang lainnya kapital. Ya, nah seperti ini. Karena dia kata hubung, ya antara gitu ya. Oh, tinggal 10 menit lagi habis ini masuk lagi ya. Tidaknya itu ada beberapa nanti yang perlu saya soroti. Kalau ini banyak yang seperti ini. Ya. Oke, jadi teknik penulisan judul seperti ini. Baru setelah itu kita tulis oleh nama siapa ini tadi Marina ya. Marina. Kalau kalian tak ajari untuk layout gitu ya. Ya. Ini ketika kita layout agar manis kita boleh menggunakan lebih besar gitu ya. Nah, kalau disepakati nanti siapa yang kebagian layout? Sudah dibagi apa belum? Belum, nanti dibagi kembali juga tidak apa-apa, Pak. Oke, nanti saya pasarkan mawar ya. Nanti siapa yang membagi teman-temannya nanti saya ajari. Jadi ini 16, katakanlah ini 16, pakai Word saja gitu ya. Misalnya ini, oke gini lah ya. Kita langsung saja nanti sambil saya menjelaskan cerpennya sambil belajar untuk tata letak ya.
Tata letak tak ajari di Microsoft Word saja biar kalian nggak perlu install aplikasi-aplikasi tata letak yang berat. Bukunya nanti kan dibuat di kertas A5. A5 itu separuhnya A4. Kita bisa langsung setting kertas di A5 gitu ya. Layout sini berarti kita ambil size. Tapi jangan langsung dicerpen ini gitu ya. Misalnya kita pakai yang baru. Kita Ctrl N, kita buat baru, halaman baru. Ya. Kemudian ukuran, lah ini kan A4. Lah kita buat A5 ini. Ya. Seperti ini. Kemudian setting orientasi, oke, mirroring. Gimana coba saya cari dulu mirroring di web ini gimana ya. Oke, nanti menyusul ya mirroringnya saya agak lupa letaknya di mana biar nanti efisiensi waktunya. Nah, ini nanti kalian bisa menggunakan tipikal untuk font itu gunakan tipikal huruf yang berekor. Huruf yang berekor, lah ini kan huruf yang berekor. Palatino. Nah, Cambria cuma Cambria dia fontnya besar, akibatnya nanti jumlah halaman akan menjadi lebih besar. Nah, kemudian Garamond. Lah, Garamond ini tipikal berekor juga, ya. Nah, ini Jamia itu juga berekor, tapi dia paling besar. Nah, yang relatif lebih kecil adalah Palatino. Berarti nanti pakailah kita kunci untuk layout bukunya Palatino, ya. Font 11 ketika mau mengirit boleh, ya. Karena kalau dalam bentuk buku itu semakin besar fontnya semakin jelek. Ya, apakah kalian memahami? Ketika memahami, karena buku kalau font ukurannya itu gede itu jelek. Ya, nampaknya itu secara pembacaan itu kurang estetik. Ya, jadi paling aman itu bermain di 10 sama 11. Ya, 8 fungsinya itu untuk catatan kaki. Nah, catatan kaki kalau memang ada catatan kaki pakai ukuran 8 ya sehingga estetiknya nanti bisa tertata. Lah, kemudian judul itu bisa 14. Kalau 16 terlalu besar. Nah, tetapi kalau ingin menonjolkan estetika ya lebih besar juga tidak ada masalah karena ini estetika ya. Satu contoh maka saya ambil ini tadi langsung saya kontrol N ya. Apakah di Zoom itu muncul yang page seperti ini halaman kosong atau yang ada cerpennya di kalian? Yang ada cerpennya, Pak. Oh, sorry. Saya tuh ngomong tadi ya, memberi penjelasan tapi nggak muncul ya. Oke, cek berarti saya perlu menutup ya. Oke, perlu menutup. Kemudian tak tampilkan di halaman yang kosong. Sambil sekalian ya, saya menyampaikan materi plus teknis. Ya, sudah muncul halaman kosong? Masih belum. Sudah, Pak. Nah, oke. Saya mengira tadi sudah muncul ya. Saya memberi penjelasan tadi di sini. Untuk ini ya, font saya ulangi lagi. Mungkin nanti tadi nggak tahu. Nah ini, Palatino ini jenis huruf atau font berekor. Kemudian Cambria, Garamond, sama Jamia 2014. Itu font berekor. Pak, kenapa sih pakai font berekor? Ya, ini strategi para layouter agar orang membaca itu tidak mudah capek. Karena secara psikologis huruf berekor itu nanti akan nyambung. Nah, seperti itu. Nah,
Karena yang lain itu bentuknya masih besar, Cambria masih besar, Karaman masih besar, Jamnia masih besar, maka kita kunci pakai Paladino. Ya. Untuk teks isi, ya, kita bisa bermain 10 dan 11. Itu nanti terserah kalian ingin yang mana terserah. 12 terlalu besar. Jangan 12 ya untuk sebuah buku. Ya, 10 atau 11. Nah, kemudian untuk catatan kaki itu font ukuran 8. Ya, kalau judul, kalau mau ngomong estetik nggak apa-apa. Misalnya mau menggunakan judul yang estetik, hanya pakai Word saja, apakah bisa, Pak? Bisa. Beri contoh seperti ini. Nah, kembali. Oke. Nah, ini adalah judul cerpennya Marina ya. Kita mencoba melayout. Oke, agar nanti kalau melayout itu kita tidak membuat daftar isi secara manual, maka pakailah heading ya. Judul yang paling atas atau ini gitu ya. Ini kita pakai heading 1 ya. Pak, fontnya kok berubah di heading? Ya, kalian bisa klik kanan, dimodify. Nah, pengaturannya muncul. Ya, heading ini mau disesuaikan fontnya, maka kita samakan. Untuk judul kalian mencoba font-font yang lain nggak masalah, tapi untuk isi harus Palatino ya. Ya, misalnya pakai Arial Black atau apa terserah boleh, kreativitas. Ya. Dan kalau bisa jangan ditebalkan tapi dibesarkan saja fontnya. Ya, ukurannya ini. Hanya kita pakai untuk judul yang agak besar lah misalnya. Kita mau bermain. Misalnya. 6 lah. Oke. Terus apakah ada lagi yang perlu lah ini karena warnanya upayakan warna hitam aja karena nanti semakin kalian ada warnanya biayanya akan semakin mahal. Termasuk ketika ada biodata di foto. Oh kok biodata di foto? Foto di biodata sampai terbalik ya. Ya. Yang lain misalnya mau diubah ini ada pengaturan di sini. Ya. Ketika sudah ya maka langsung kita tekan oke. Oh sorry ada satu lagi automaticalnya. Ini perlu dihidupkan sehingga kalian kalau mau mengubah itu nggak perlu manual satu persatu. Tapi semua misal kalian ubah judul cerpen yang pertama atau heading pertama semuanya nanti akan berubah juga. Yang kalian pakai heading 1. Ya, automatically-nya update ini dicentang. Ini muncul kan ya? Share screen saya ini muncul. Saya menjelaskan automatically update ini. Iya, Pak, muncul. Oke. Karena saya ajari pakai Word aja. Saya yakin laptopnya pasti ada Word kan. Tapi kalau Corel, Photoshop, barangkali nanti itu